Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan toko baju yang bernama Rasper Project. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini ada tim Rasper atau nama anggota kelompok, yaitu ada saya sendiri Muhammad Rifki selaku CEO di perusahaan ini. Perkenalkan, nama saya Samiruddin Anas Alfatah. Di sini saya sebagai manajer pemasaran untuk bisnis ini. Nama saya Gufron Malik Azizi. Saya selaku desain produk pada bisnis ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Rasa Project adalah sebuah brand clothing yang hadir dengan visi menciptakan gaya berpakaian modern, berkualitas, dan relevan untuk generasi muda. Terinspirasi dari konsep rasa dan percaya, atau yang disingkat dengan Rasper. Brand ini mencerminkan keberanian untuk berekspresi tanpa batasan. Makanya di sini saya mempunyai slogan, yaitu "This brand exists because of trust", yang artinya brand ini hadir karena adanya kepercayaan. Sekarang kita masuk ke filosofi Rasper itu sendiri. Rasper Project berlandaskan pada keberanian, kreativitas, dan keterbukaan yang tercermin dalam simbol huruf R. Desainnya menggabungkan ketegasan untuk mencerminkan kepercayaan diri, kesederhanaan yang bermakna, serta ruang terbuka yang melambangkan inovasi dan konektivitas. Filosofi ini mewakili kaula muda yang berani berekspresi dan terus terhubung melalui fashion. Memasuki pembahasan selanjutnya yaitu kondisi lingkungan dan peluang pasar. Kondisi lingkungan. Industri fashion terus berkembang seiring perubahan gaya hidup dan tren masyarakat. Dukungan dari kemajuan teknologi seperti e-commerce dan media sosial memberikan peluang besar bagi bisnis clothing store untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk peluang pasar, target pasar generasi muda, yaitu generasi yang memiliki usia dari rentang 19 sampai 35 tahun, memiliki daya beli tinggi dan minat besar terhadap fashion yang unik dan relevan dengan gaya hidup mereka. Selanjutnya yaitu potensi dan sumber daya. Rasper Project didukung oleh bahan baku lokal berkualitas, tim kreatif, dan tenaga terampil, serta teknologi e-commerce dan media sosial untuk pemasaran yang lebih luas. Lokasi strategis, toko offline, dan kehadiran online memperkuat aksesibilitas ke pasar. Potensi ini menjadi dasar kuat untuk pengembangan bisnis. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Produk berkualitas tinggi dengan desain modern dan relevan. Dan juga harga kompetitif yang terjangkau oleh target pasar. Yang kedua ada weakness, kelemahan. Yang pertama ada keterbatasan modal untuk produksi skala besar. Sebagai pendatang baru, perlu waktu membangun reputasi di pasar. Lanjut, yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Pertama ada dukungan konsumen terhadap produk lokal yang akan terus meningkat. Selanjutnya ada pertumbuhan pesat e-commerce memungkinkan jangkauan pasar lebih luas. Yang keempat ada threats atau ancaman, yaitu persaingan tinggi di industri fashion baik dari merek besar maupun usaha kecil yang lainnya. Selanjutnya ada ketidakstabilan ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pemasaran. Di sini perusahaan kami baru saja menggunakan Instagram. Kenapa? Karena Instagram jangkauan penggunanya yang luas. Instagram memiliki miliaran pengguna aktif di seluruh dunia. Ini berarti potensi audiens Anda sangat besar. Yang kedua, fitur yang beragam. Instagram terus mengembangkan fitur-fitur baru yang bisa Anda manfaatkan untuk promosi seperti stories, Reels, IGTV, dan fitur belanja. Dan yang terakhir itu ada tren,
Instagram selalu mengikuti tren terbaru sehingga Anda bisa memanfaatkan platform ini untuk mengikuti tren pasar dan menarik perhatian generasi muda. Itulah mengapa perusahaan kami untuk melakukan pemasaran menggunakan Instagram. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang rancangan anggaran biaya. Yang pertama adalah anggaran awal. Di sini ada sewa tempat yang berjumlah satu dengan total biaya yaitu 30 juta rupiah. Sewa tempat ini dilakukan selama 1 tahun. Yang kedua ada renovasi dan dekorasi toko dengan total biaya yaitu 15 juta rupiah. Nah, 15 juta rupiah ini mencakup yaitu biaya pengecatan interior dan pengaturan toko. Yang ketiga ada mesin sablon yang berjumlah 2 dengan harga satuannya yaitu 5 juta rupiah dengan total yaitu 10 juta rupiah. Mesin sablon ini digunakan untuk mencetak desain atau gambar pada baju. Yang keempat ada tinta sablon yang berjumlah 30. Selanjutnya ada stok barang dengan jumlah 300, harga satuannya yaitu 100.000 ya, dengan total yaitu 30 juta rupiah. Stok barangnya itu yang terdiri dari baju-baju sablon. Yang ketujuh ada peralatan toko yang terdiri dari 2 rak, 50 gantungan, dan 5 manekin. Untuk rak harga satuannya yaitu 6 juta rupiah. Untuk harga satuan gantungan yaitu 1 juta rupiah. Dan untuk harga satuan manekin yaitu 5 juta rupiah. Dengan total biaya yaitu 12 juta rupiah. Selanjutnya yang ke-8 ada alat-alat elektronik untuk kasir yang berjumlah 5 dengan harga satuan yaitu 6 juta rupiah, 5 juta rupiah, dan 500.000. Dengan total 11 juta 500.000 rupiah. Nah, itu mencakup dari laptop, tablet, dan barcode scanner. Yang ke-9 ada literasi dan izin usaha yang memiliki total biaya yaitu 1 juta rupiah. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan izin usaha dan legal secara aturan. Untuk anggaran awal ini memiliki total biaya sebesar 120 juta 500.000. Selanjutnya yaitu operasional bulanan. Yang di sini pertama yaitu ada gaji karyawan. Pada proyek kita atau bisnis kita memiliki jumlah 4 karyawan dengan gaji per karyawannya yaitu 2.500.000 rupiah dengan total 10 juta rupiah. Yang kedua yaitu biaya listrik, air, dan internet dengan harga total yaitu 3 juta rupiah. Yang ketiga ada biaya pengiriman logistik dengan harga yaitu 5 juta rupiah. Yang keempat ada perawatan dan pemeliharaan toko dengan total harga 1.500.000 rupiah. Dan yang kelima ada pemasaran dan iklan dengan jumlah 5 dengan harga satuan 200.000 rupiah. Jadi totalnya yaitu 1 juta rupiah. Nah, untuk total operasi bulanan ini mencapai nilai 20 juta 500.000 rupiah. Selanjutnya ada harga dan target penjualan. Pertama, harga. Ada biaya pokok penjualan atau BPP. BPP ini mencakup harga beli pakaian, biaya pengiriman, dan biaya produksi. Dengan perhitungan yaitu 100.000 untuk harga beli dan 10.000 untuk pengiriman dan 20.000 untuk produksi. Dan totalnya yaitu ada 130.000. Selanjutnya itu target. Di sini yang pertama ada baju Raspberry Project yang berwarna hitam dan Raspberry Project yang berwarna putih dengan target penjualan sebanyak 235 item dengan harga per baju yaitu 130.000 dikali dengan jumlah baju yaitu 235 dan hasilnya yaitu 30.500.000. Yang kedua ada target keuntungan bulanan sebagai margin tambahan atau biaya operasional itu dengan total 10 juta rupiah. Baiklah, pada rancangan anggaran biaya selanjutnya yaitu proyeksi pendapatan. Nah, di sini proyeksi pendapatan memiliki 2 aspek. Yang pertama, pendapatan bulanan.
dengan perhitungan 235 item dikali 130.000. Hasilnya 30.500.000. Kedua, ada pendapatan tahunan di mana perhitungan tersebut diambil dari hasil pendapatan bulanan yaitu 30.550.000 dikali 12 bulan. Hasilnya rancangan anggaran biaya selanjutnya yaitu estimasi pendapatan bulanan. Memiliki dua aspek. Yang pertama, pendapatan bulanan seperti hasil perhitungan yang sebelumnya yaitu 30.500.000 rupiah. Dan yang kedua, ada aspek operasional bulanan yang hasilnya 20 juta. Totalnya keuntungan setiap bulan 10.500.000 rupiah. 366 juta. Hasil total keuntungan setiap bulan ini diperoleh dari pendapatan bulanan dikurangi operasional bulanan. Rancangan anggaran biaya selanjutnya yaitu perhitungan ROI atau Return on Investment. Ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu total investasi awal. Keterangannya modal awal sesuai rancangan anggaran biaya. Dengan hasilnya kedua, ada pendapatan tahunan estimasi 366 juta. Biaya operasional tahunan perhitungannya 20.500 dikali 12 bulan. Hasilnya 246 juta. Dan yang terakhir yaitu keuntungan bersih tahunan di mana pendapatan tahunan dikurangi oleh biaya operasional tahunan. Hasilnya 120.600. Ya, di sini ada lokasi ruko bisnis kami yang bertempat di Jakarta Selatan. Cukup sekian presentasi dari proposal bisnis kami kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.